satu. Masya Allah, ini semuanya pada rajin, pada pulang dari madrasah ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini uangnya ya Neng ya, mudah-mudahan Terima kasih bermanfaat banyak berkah. Tuhan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini alhamdulillah saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan amanah dari Tuan Haji Ajlan, pengusaha asal Malaysia. Uang tunai buat bidadari cantik atau ustazah cantik yang tinggal di pelosok pedesaan perkampungan dengan nuansa alam yang luar biasa indah dan mempesona. Nah teman-teman, uang itu untuk dipakai nebus ijazah di sekolahnya Neng. Kebetulan Nengnya sekarang lagi tinggal di pondok juga dan suka menyiarkan suka tausiah gitu ya, suka ceramah di acara hajatan, rajaban atau acara-acara pernikahan gitu ya. Luar biasa, pokoknya ini mah wanita yang sangat solehah sekali. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Haji dari Malaysia dan seluruh donatur hamba-hamba Allah, baik dari Singapura, Malaysia, dan warga negara kita Indonesia yang selalu membantu anak yatim, ibu tunggal, dan orang-orang yang membutuhkan. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum cantik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dadah. Masya Allah, ini Dede Hania cantik banget ya, pakai jilbab. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik Bapak, keluarga juga. Alhamdulillah. Kok Neng ada di sini? Ya, Habis Pak. apa? Habis dari mana atau mau kemana gitu? Kebetulan lagi nunggu adik-adik mau pulang dari madrasah, sekalian lihat pemandangan sambil ngebuburit. Oh gitu. Iya Pak. Masya Allah, bener-bener ini wanita solehah. Amin. Luar biasa. Neng itu kan 7 bersaudara ya. Iya Pak. Terus Neng itu ngurus adik-adiknya juga. Iya. Ya Allah. Terus kalau adiknya berangkat madrasah, pulang madrasah suka diantar. Iya, diantar gitu. jemput. Ini Dede Hanianya suka ngaji. Suka. Coba tuh tilawah dulu. Udah hafal apa? Udah hafal apa coba? Doa kepada orang tua apa? Coba baca. Coba bacakan. Allahumma. Coba. Terus? Masya Allah, pinter. Ini yang paling kecil ya? Iya. Hai, ini imut, lucu ya, cantik pakai jilbab. Terus itu pulangnya jam berapa kira-kira? Jam 4 Pak. Sekarang ini jam 3 ya? Iya. Nah gini, sambil nunggu adiknya pulang dari madrasah. Iya Pak. Sebelah mana madrasahnya? Di sebelah sana Pak. Oh di belakang ini, perkampungan ini Iya. ya? Itu ada pohon ya, itu rumahnya Neng yang sebelah pohon sana ya? Iya. Jadi deket di sini ya? Iya. Ini pemandangannya di sini indah ya. Alhamdulillah. Sambil nunggu adiknya keluar pulang dari madrasah. Iya. Saya pingin ngobrol sama Neng. Mangga Bapak. Terus ada amanah juga Oh iya. dari pengusaha Malaysia, Tuan Haji Ajlan. Alhamdulillah.
yang kemarin ngasih motor. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan. Iya. Dan ini ada uang buat nebus apa? Ijazah. Di Alhamdulillah, mana ya tuh? Allah. Fakultas ya. Iya. Terus ada juga uang dari Tuan, masih dari Tuan ya, buat bikin SIM. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan. Iya. Nanti Tuannya didoakan ya. Iya. Oke. Jadi sekarang sebelum adik-adiknya keluar dari sekolah, dari madrasah, nah mungkin ada sepatah dua patah kata atau Neng mau tausiah, mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh viewernya Rahmat Channel. Iya. Amin. Baik, insya Allah. Di mana ya? Masa di sini? Terserah Bapak aja di mana. Oh, itu ada tempat itu ya? Oh, Biar iya. apa? Tempat Nyantai gitu ya, ada nyantai, saung ya. sini jalan. Iya. Duh. Sakit nggak? Masya Allah, tabarakallah. Saya sampai merinding teman-teman melihat keindahan alam di kampungnya Neng Resi. Luar biasa teman-teman, di sananya itu area pegunungan, pesawahan, tanah pesawahannya subur, dan di sini pun terdengar gercik-gercikan air yang mengalir di pancuran. Wah, bikin ketagihan ke sini mah teman-teman. Oke teman-teman, sambil nungguin adiknya Neng pulang dari madrasah, nah kita dengarkan tausiahnya Ustazah cantik atau bidadari cantik dari pedesaan. Mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh viewernya Rahmat Channel, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ustazah, kadang saya manggilnya Ustazah, kadang manggilnya Neng. Nah, gini ya, kan sekarang ini memasuki bulan Suci Ramadan. Iya. Nah, mungkin bermanfaat buat viewer Rahmat Channel gitu ya. Saya juga pingin dengarkan tausiahnya dari Ustazah gitu ya. Nggak apa-apa ini. Boleh Bapak. Sambil nungguin Iya, adik ya. Oke. Kebetulan di sini di alam bebas gitu ya. Iya, Pak. Iya. Terus sekarang mau apa? Tausiahnya tentang apa gitu? Insya Allah sekarang yang disampaikannya mengenai sedekah. Begitu. Iya. Boleh, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera, semoga bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Rahmat Channel, kemudian yang saya hormati pula para donatur, tidak lupa kepada viewers baik dalam negeri maupun luar negeri, yang mudah-mudahan semuanya Allah muliakan di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan Teh Resi yang mudah-mudahan menjadi bidadari surgawi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Puja Amin. marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan para pemuda yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi penerus para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wan Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan bahas sedikit mengenai sedekah. Ketika seorang hamba bangun di waktu subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 malaikat, dan ketika hamba tersebut bersedekah, memberikan sebagian hartanya, misalkan mengisi kotak amal, maka malaikat tersebut akan mendoakan hamba yang berikan sedekah tersebut, ya Allah, gantilah apa yang telah dia berikan dengan ganti yang lebih baik. Dan ketika seseorang hamba pada waktu subuh itu bangun, kemudian dia tidak memberikan sedekah, tidak berbuat amal baik, maka Allah pun adil. Allah menurunkan juga 2 malaikat dan memberikan doa kepada hamba tersebut. Misalkan orang tersebut di masjid, ada kotak amal lewat, dia udah dagdikdug, dikirnya subhanallah subhanallah karena takut kotak amal itu lewat. Kemudian setelah kotak amal udah mendekat, makin dekat, di dekat dia pura-pura ngantuk, tidur karena nggak mau bertemu sama kotak amal tersebut. Udah kotak amal lewat, dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Maka malaikat tersebut akan mendoakan kepada orang tersebut, ya Allah, berilah dia, aja binasakanlah dia, na'udzubillahi min dalik, summa na'udzubillahi min dalik. Maka dari itu, marilah kita bersedekah dengan sebaik-baiknya sedekah. Tetapi ketika kita bersedekah, jangan sampai mengharapkan banyak segala sesuatu. Bersedekah hanya cukup satu yang diharapkan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah misalkan sedekah 2.000, berdoa pengen sampai ke surga, naik angkot saja dari Singaparna ke kota Cipakat itu nggak bakal sampai 2.000. Ini 2.000 pengen nyampai surga gitu. Nah, maka dari itu kita sedekah jangan berharap apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tingkatan ikhlas itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketika seseorang beramal baik dan dia tingkatan yang pertama itu ketika seorang hamba beramal baik dan dia berharap misalkan mengaji waqiah, sholat duha, dia berharap ingin barasan di rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan ikhlas yang kedua yaitu ketika seorang hamba beramal baik dikarenakan dia takut dimasukkan ke neraka dan ingin dimasukkan ke surga. Dan tingkat ikhlas yang ketiga yaitu ketika seseorang hamba beramal baik dan dia hanya mengharapkan satu, yaitu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah meridhoi kita, maka segala sesuatu pun akan menjadi luar biasa. Contohnya misalkan ketika Allah meridhoi malaikat Jabaniyah masuk ke dalam neraka, maka malaikat Jabaniyah tidak merasakan panas sedikit pun. Mengapa? Karena malaikat Jabaniyah berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita ingin insya Allah akan diberikan.
Kemudian manfaat dari sodako itu sendiri yang pertama yaitu memanjangkan umur. Mohon maaf saya cut dulu karena ini lagi adzan. Iya, betul. Oke. Alhamdulillah adannya sudah selesai. Nah sekarang mah silahkan dilanjut lagi tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Tadi disebutkan bahwasanya manfaat dari sedekah itu memanjangkan umur. Seperti apa orang yang bersedekah bisa panjang umur? Bukan berarti panjang umur itu panjang bertambah umurnya. Karena umur itu sudah ada kadarnya, ukurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya panjang umur di sini yaitu ketika seseorang misalkan bersedekah, maka ketika sedekah itu orang-orang akan mengenang jasa orang yang bersedekah itu. Misalkan Bapak ini sudah mensedekahkan berbagai macam misalkan harta, kendaraan, maka ketika melihat kendaraan tersebut, oh iya ya, ini sedekah dari Bapak Anu, dari Bapak Anu. Orang-orang akan mengenang dan terus mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Contohnya seperti ada seseorang pimpinan pondok pesantren di suatu kota. Beliau adalah ahli sedekah. Sedekahnya sangat luar biasa sehingga ada yang menyebutkan ketika melewat ke kuburannya itu tercium bau wangi bunga melati. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian orang-orang berdatangan berziarah dan berdoa mendoakan beliau. Subhanallah, semudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang soleh dan mencontoh mereka yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian manfaat dari sedekah itu sendiri yaitu menolak balai. Misalkan ketika seseorang mempunyai penyakit bisul misalkan. Nah, kata dokter, ini bisul itu harus diobati dengan misalkan uang dengan membutuhkan biaya sekian. Maka kita selain mengobati bisul tersebut, kita juga harus bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena insya Allah dengan sedekah asal kita yakin, maka Allah akan mengangkat penyakit kita. Karena sesungguhnya dokter hanya pelantara, tetapi yang memiliki, yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang selanjutnya, sedekah itu tidak hanya seperti uang saja atau lain sebagainya. Karena sedekah itu bisa dengan pikiran. Orang yang mempunyai ilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Orang yang mempunyai tenaga maka bersedekahlah dengan tenaganya. Orang yang mempunyai harta maka bersedekahlah dengan hartanya. Karena disebutkan dalam satu riwayat, orang yang membuang sebuah duri ataupun sesuatu yang dapat mencelakakan di pinggir jalan, maka baginya itu sedekah. Bahkan ketika kita tersenyum di hadapan saudara kita, itu pun merupakan sedekah. Tetapi jangan sampai ketika ada orang yang menangis atau sedang sedih, membutuhkan bantuan, membutuhkan uang, kita senyumin terus. Yang ada nanti kita malah dilempar batu. Tapi kita tersenyum sambil memberikan sedikit bantuan untuk meringankan bebannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mencontohkan, karena beliau merupakan suri tauladan yang utama. Beliau ketika beliau memerintahkan kepada kita sedekah, maka beliau sudah melaksanakannya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik itu bersedekah dengan harta, dengan tenaga, ataupun dengan ilmu, dengan apapun yang kita punya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, Iya Pak. sekarang waktu sudah hampir jam 4 Iya. ya. Mungkin nanti adiknya keburu pulang. Iya. Oke. Jadi sekarang menuju ke madrasah, nanti langsung ke Rumah. pengen apa ya kita ya nanti sana, pengen dibuatin kopi buatan ustazah ini. Padahal Enggak barusan ustazahnya ini habis ceramah, harusnya kita kasih amplop ini ya. Masya Allah, luar biasa Neng ini ya, ternyata pandai ceramah tausiah. Alhamdulillah. Tapi masih banyak yang lebih bisa, ini masih belajar Bapak. Insya Allah, doa terbaik dari saya, semoga kedepannya lebih sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya udah, sekarang menuju ke madrasah ya. Mari Pak. Yuk. Sayang. Dek. Wah, ini Ustadz. Ini Ustadz cilik, ini Ustazah cilik juga, adik-adiknya Neng. Masya Allah, ini semuanya pada rajin, pada pulang dari madrasah ya. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ih, itu siapa itu yang gadis cantik juga ini? Siapa namanya? Neng Naila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Sehat? Iya, kemarin saya kesini nganterin motor, Nengnya masih di sekolah ya. Terus katanya yang pingin mondok juga yang mana tuh? Ini? Yang ini ya Bapak, soalnya udah mau keluar kelas 3 MTS. Mau masuk SLTA, Iya. tapi pingin sambil Pesantren sambil di Pesantren. pesantren tahfidz katanya. pesantren tahfidz. Iya. Iya, hebat. Semangat terus. Semoga apa yang Neng cita-citakan tercapai ya. Amin. Dan hafal 30 juz. Amin. Ini sekarang udah deket ke rumah ya? Iya. Mangga Oke. Bapak, mari. Yuk. Mari Pak. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah nyampe di halaman rumah Neng. Di sini sekarang banyak motor teman-teman, karena lagi ada apa itu? Kontes burung. Oh, di tetangganya Neng itu Iya, suka ada tetangga. kontes burung ya? Iya. Hebat ya ini. Oh, situ ya burung-burung apa aja itu ya? Bagus-bagus ini suaranya ini. Pantesan dari tadi recet suara burung teman-teman. Ternyata lagi ada kontes di sini. Hebat nih ya. Oh, motor barunya diparkir di luar ini teman-teman ya. Neng, Iya Pak. ini motor nanti masuknya gimana? Kok ini jalannya kan kayak gini? Iya Pak, didorong aja ke sini ke dapur, soalnya kan kalau ada motor di dapur nggak bisa masuk ke dapur, dari sempit dapurnya. Oh gitu. Iya. Mohon maaf saya canda boleh? Boleh. Nggak apa-apa. Kirain kan ini motornya masih dibungkus pakai plastik. Iya. Nah, berarti
digantungin di kastop, nanti dimasukin lemari gitu. Pakai cantelan kantong ya Pak. Pakai cantelan baju itu. Candain ustazah ya. Biar senyum. Jangan ustazahnya aja yang suka nyandain kalau lagi ceramah gitu. Saya pun harus candain. Biar awet muda ya Pak. Biar awet tua. Awet tua. Oh iya. Iya. Beruntung sekali Neng sama keluarga walaupun tinggal di rumah yang sederhana gitu ya. Tapi alhamdulillah ini memperdalam ilmu agama Islam. Neng, adik-adiknya luar biasa pada soleh dan soleha. Doa terbaik dari saya semoga kelak menjadi anak-anak yang sukses di dunia maupun akhirat ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sekarang yang belum Neng tebus itu apa? Ijazah ya Pak. Biayanya kurang lebih 4 juta. Oke, terus pingin buat SIM. Iya. Ya, biar nanti Tidak ditilang. tidak ditilang. Pakai motornya itu keluar kota ke Tasik kemana. Kalau pengajian dipakai selalu pakai helm, bawa SIM, surat-suratnya semuanya dilengkapi, insya Allah aman. Ya, yang penting kita taat, patuh peraturan lalu lintas. Oke. Calik ada, sampai nantekin gitu caliknya. Kopinya diminum dulu Pak. Coba lihat. Ini kopi apa itu? Yang bikin Neng. Wah, teman-teman kalau kemarin mah saya kesini yang bikin kopinya tetehnya, sekarang mah adiknya ini gadis desa juga. Nanti kita cobain enakan mana ya. Di situ aja dulu ya. Oke, coba Nengnya duduk. Bapak, mangga kalau betul Pak. Hawatos dilebet ya. Neng, di sini aja. Mohon maaf ya. Kalau di dalam gelap. Iya. Oh, nanti kameranya ngusut muka Neng itu nanti kelihatan penampakan gitu. Jadi di sini aja. Oh, iya, Makasih kopinya ya. Nanti setelah ini saya minum ya. Yang kemarin juga habis tuh sama gelasnya, Enak, teman-teman. Kalau berkunjung ke sini disuguhin kopi sama Neng, wah rasanya ini mantap banget. Bikin ketagihan. Neng. Iya Pak. Alhamdulillah. Sekarang pun ini ada rezeki dari Tuan Haji Ajlan, pengusaha asal Malaysia yang kemarin ngasih ini motor. Sekarang ini Pak Rahmat, uangnya pun buat nebus ijazah, sekalian buat bikin SIM. Terima kasih banyak Tuan di Malaysia. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda dan Allah sehatkan Tuan, diberikan keberkahan rezekinya dan mudah-mudahan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ini uangnya ya Neng ya, mudah-mudahan bermanfaat berkah. Terima kasih banyak berkah. Tuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Senang. Tuan. Luar biasa ya. Iya, Pak. Tuan Haji dari Malaysia baik sekali ya. Donatur Rahmat Channel dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dari Australia, Kanada, dan warga negara kita Indonesia pada baik sekali ya. Alhamdulillah. Selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa didoakan ya. Iya Bapak. Doanya Ustazah dan anak-anak yang soleh dan solehah dikabul. Amin ya Allah. Amin. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Bapak, terima kasih. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Neng, keluarga Neng, saya mohon maaf ya. Ya, sama-sama Bapak. Iya. Saya pamit. Sampaikan salam nanti sama orang tua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, penyampaian uang amanah buat nebus ijazahnya Neng dari Tuan Haji Ajlan
pengusaha asal Malaysia sudah saya sampaikan dengan penuh amanah. Tak lupa saya sampaikan juga sejumlah uang tunai buat bikin SIM. Jadi itu totalnya semuanya 4 juta lebih ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat, berkah buat keluarganya Neng. Doa terbaik dari saya buat Tuan Haji dan seluruh donatur hamba-hamba Allah, juga Piwa Rahmat Channel dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.